Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semuanya masih dalam keadaan sehat ya? Masih semangat untuk belajar? Hari ini Ustazah akan menyampaikan materi bahasa Indonesia dari tema 8 subtema 3. Tapi sebelum ke materi, ada yang ingat tidak hari ini tanggal berapa? Betul, hari ini adalah tanggal 21 April, di mana kita memperingati hari lahirnya Raden Ajeng Kartini. Tapi hari ini Ustazah tidak membahas tentang itu. Sebelum ke materi, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu diberi kesehatan, selalu dijaga dari pandemi COVID-19 ini, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Sebelum ke materi, ayo kita baca basmalah bersama-sama. Semoga belajar kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi, ada yang masih ingat tidak lagu R.A. Kartini? Kalau masih ingat, yuk kita menyanyikan lagu bersama-sama. Judulnya apa ya? R.A. Kartini ya? Iya, judulnya R.A. Kartini. Yuk kita menyanyikan lagu bersama-sama. Judulnya Ibu Kita Kartini. Semuanya diikuti ya. Semuanya bisa ya menyanyikan lagunya. Sekarang kita lanjut ke materi. Materi yang pertama adalah huruf kapital. Huruf kapital atau biasa disebut dengan huruf besar. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh kalimat berikut. Badan yang sehat merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Pengasih. Dari kalimat itu ada beberapa huruf kapital yang digunakan. Yang pertama, itu ya. Yang pertama adalah B dari kata badan. Huruf B di situ berfungsi menulis di awal kalimat. Jadi ketika kita menulis di awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar. Selanjutnya ada kata Tuhan yang Maha Pengasih. Ketika kita menuliskan Tuhan yang Maha Pengasih, kita harus menggunakan huruf kapital. Karena apa? Menulis nama ganti Tuhan itu juga harus menggunakan huruf kapital. Jadi dari kalimat itu kita punya dua fungsi dari huruf kapital. Yang pertama, menulis awal kalimat. Yang kedua, menulis nama ganti Tuhan. Untuk ini bisa dipahami ya.
Kita lanjut ke materi selanjutnya. Perhatikan, di situ ada kalimat, kemarin Budi pergi ke kota Surabaya. Kalimat di atas itu juga ada yang memakai huruf kapital. Kita akan cari tahu apa fungsi dari huruf kapital tersebut. Yang pertama ada huruf K. Di awal sudah kita bahas, kalau di awal kalimat itu harus menggunakan huruf kapital. Huruf kapital kedua itu adalah huruf B pada kata Budi, di mana huruf awal nama orang itu juga harus menggunakan huruf besar. Yang selanjutnya ada kota Surabaya, itu juga diawali dengan huruf kapital, di mana huruf kapital juga digunakan untuk menulis nama tempat. Jadi sudah ada 4 fungsi kalimat, 4 fungsi huruf kapital ya. Yang pertama tadi di awal kalimat, yang kedua menulis nama ganti Tuhan, yang ketiga menulis nama awal menulis huruf awal nama orang, yang keempat nama tempat. Masih banyak lagi fungsi dari huruf kapital ya. Tapi untuk di sini sudah jelas ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh kalimat berikut. Di situ tertulis, sebelum berangkat ke kota Malang, Dani berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira mana yang seharusnya kita bubuhi huruf kapital? Kita lihat kalimat yang sudah betul. Di sini ada huruf S. Yang sebelumnya S-nya adalah huruf kecil karena di awal kalimat kita menggunakan huruf besar, yaitu S. S besar ya ini. Lanjutnya ada kata K dari huruf K dari kata kota. Selanjutnya ada M. Ya, di situ karena kota Malang menunjukkan suatu tempat, jadi harus diawali dengan huruf kapital. Dani. D di situ ditulis huruf besar karena Dani adalah nama orang. Selanjutnya ada T, Y, M dan E. Itu adalah awal dari kata ganti Tuhan. Jadi harus ditulis dengan menggunakan huruf besar. Sudah paham ya untuk membedakannya? Selanjutnya, materi yang kedua adalah penggunaan tanda titik. Di materi sebelumnya sudah Ustazah sampaikan, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Perhatikan contoh di bawah ini. Di situ tertulis, Ibu pergi ke pasar. Adakah tanda titik pada kalimat tersebut? Ya, ada tanda titiknya. Tanda titik di belakang itu berfungsi sebagai pengakhir kalimat. Jadi tanda titik yang pertama, fungsi yang pertama adalah digunakan untuk mengakhiri kalimat. Selanjutnya, Ustazah punya satu kalimat lagi. Setiap tanggal 21 April, kita memperingati hari lahirnya R.A. Kartini. Adakah yang bisa melihat tanda titik selain di akhir kalimat? Iya, betul. Terdapat di antara huruf R dan A pada kata R.A. Kartini. Fungsinya adalah untuk menyingkat nama orang. Jadi ketika kita menyingkat nama seseorang, kita bubuhkan tanda titik. Contohnya R.A. Kartini. RA di situ merupakan singkatan dari Raden Ajeng. Satu contoh lagi, M. Sidik. Di sini huruf M mempunyai singkatan dari kata Muhammad. Mungkin kalian yang punya nama singkatan tahu ya? Iya, nanti bisa dilihat lagi. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Kata tanya itu diakhiri dengan tanda tanya.
Kemudian kata tanya itu diawali dengan kata tanya. Apa saja kata tanya itu? Ada mengapa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Setiap kata tanya itu mempunyai fungsi yang berbeda. Kata tanya apa digunakan untuk meminta keterangan tentang sesuatu. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara. Ya, jadi setiap kata tanya memiliki fungsi yang berbeda. Jadi kita harus menempatkan kata tanya itu sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya, di sini Ustazah punya satu kalimat. Ayah pergi ke Malang tadi pagi. Kira-kira kalimat itu jika dibuat sebuah pertanyaan, bagaimana pertanyaannya? Kalimat tanyanya bagaimana? Kalimat tanyanya adalah, kapan ayah pergi ke Malang? Karena di sini menanyakan tentang waktu, berarti kita menggunakan kata tanya kapan. Dari sini, materi yang Ustazah sampaikan sudah paham? Alhamdulillah. Berarti untuk materi hari ini sudah selesai. Tetap semangat belajar, tetap semangat melakukan aktivitas. Jangan lupa melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian jaga kebersihan dengan cara cuci tangan. Dan jangan lupa untuk selalu makan makanan sehat dan bergizi. Untuk hari ini Ustazah sudah selesai menyampaikan materinya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.